Ya, setidaknya kita sudah lihat bagaimana situasi di Suriah yang kita lihat pemirsa ini semakin memanas. Nanti kita juga akan memperbaharui bagaimana sebenarnya situasi terkini di Suriah hingga saat ini. Nanti akan bergabung juga tentunya mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Suriah dan juga tentunya sudah bergabung bersama kita pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Mas Agung Nurwijoyo. Selamat malam Mas Agung. Oke. Dan selanjutnya juga sudah ada Muhammad Naufal Ridho yang merupakan mahasiswa Indonesia di Suriah atau Ahmad Fadlan maksud kami. Selamat malam atau selamat malam waktu Jakarta, Mas Fadlan, Ahmad Fadlan. Ya, selamat sore waktu Suriah dan selamat malam waktu Jakarta. Baik, Mbak Anggit. Mas Fadlan, bisa digambarkan situasi terkini di Suriah yang informasinya semakin memanas, bahkan ada penjarahan diinformasikan, begitu juga dengan tank-tank dari Israel yang katanya sudah semakin datang dan mendiami dataran tinggi Golan. Seperti apa situasi terkini di sana? Oke, untuk situasi terkini alhamdulillah sudah semakin membaik. Cuman ketika kemarin, ketika hari penaklukan yang dilakukan oleh para oposisi, itu memang sedikit ada chaos ya, dari kondisi di Suriah sendiri. Ada ketakutan dari masyarakat ketika hari itu, akan tetapi setelah penaklukan, alhamdulillah kondisi semakin membaik, kemudian masyarakat kembali beraktivitas seperti normal dan toko-toko mulai buka, transportasi umum mulai kembali berjalan. Begitu Mbak Anggit. Oke, situasi perlahan tapi pasti sudah semakin kondusif Mas Fadlan, tapi bagaimana dengan informasi adanya tank dan juga bahkan ada serangan dari pihak Israel, seperti apa? Apakah masih terus berlangsung? Adapun untuk informasi terkait pihak Israel yang semakin mendekat ke ibu kota, itu belum dapat kami validasi, tapi Israel melakukan serangan-serangan udara terhadap pangkalan-pangkalan militer yang ada di Suriah khususnya. Seperti tadi malam ada serangan yang dilakukan di kota Damaskus sendiri, itu menargetkan pangkalan militer yang ada di Suriah. Begitu Mbak. Oke, apakah Adapun hanya untuk tank dan tentara-tentara yang tentara-tentara Israel yang menuju ke Suriah itu kami masih belum mendapat informasi yang valid terkait hal tersebut. Apakah hanya di pangkalan militer saja, Mas Fadlan, atau ada area-area lain yang juga mendapatkan serangan dari Israel? Untuk sejauh ini yang kami dapatkan informasi terkini bahwa yang menjadi target dari Israel adalah pangkalan militer Suriah saja. Adapun untuk daerah-daerah masyarakat sipil, kami belum mendapatkan informasi adanya korban sipil yang disebabkan oleh serangan ini. Oke, Mas Fadlan, ada informasi juga terkait dengan pelepasan tawanan di penjara. Ini bisa dikonfirmasi, Mas, sebenarnya seperti apa kebenarannya? Oke, untuk terkait tawanan memang banyak berita-berita yang beredar bahwa oposisi berhasil melepaskan tawan-tawanan yang ditahan ketika zaman Presiden Bashar al-Assad. Adapun untuk konfirmasi terhadap informasi ini, kami masih belum mendapat sumber yang langsung dari masyarakat yang terkait terhadap tawanan-tawanan yang bebas ini. Tapi ada informasi yang mengatakan bahwa seluruh tawanan sudah kembali ke rumah keluarganya masing-masing. Baik. Begitu, Mbak. Mas Fadlan, banyak sekali yang masih belum terlalu mengetahui persisnya kejadian ataupun kronologi pada saat Bashar al-Assad ini meninggalkan Suriah dan juga disebutkan melarikan diri ke Rusia. Seperti apa sebenarnya pada saat kejadian waktu itu dan bagaimana reaksi langsung dari masyarakat warga Suriah di sana? Iya. Ketika hari Ahad tanggal 8 Desember kemarin itu, kami masyarakat mendapat informasi bahwa pihak oposisi sudah sampai ke Rif di Damaskus, daerah pinggiran Damaskus. Maka ketika sebelum maghrib, kebetulan saya waktu itu sempat keluar ya. Saya melihat jalan-jalanan itu
memang ada terjadi sedikit kericuhan masyarakat pada eh, berlari cepat, kemudian mereka bersiap-siap membeli segala barang, hal-hal yang dibutuhkan seperti ketakutan, tapi dan dentuman-dentuman juga terdengar di sekitar pinggiran kota Damaskus, dan kemudian seketika setelah maghrib itu jalanan mulai sepi dan toko-toko mulai pada ditutup, dan kami melewati malam itu dengan suara-suara dentuman-dentuman yang tidak kita ketahui asalnya dari mana, dan juga suara tembakan-tembakan yang tidak kita ketahui asalnya dari mana. Nah, ketika setelah menjelang subuh, sekitar pukul 5 menjelang subuh, itu mulai terdengar suara tembakan-tembakan di kota. Terdengar suara tembakan-tembakan ke langit yang ditembakkan oleh orang-orang yang tidak kita ketahui. Kemudian terdengar suara-suara takbir yang bergema di kota Damaskus, menandakan bahwa pihak oposisi sudah berhasil menguasai kota Damaskus. Begitu, Mbak. Oke, baik Mas Fadlan, saya sekarang langsung ke Mas Agung. Ya. Mas Fadlan tadi sudah menjelaskan bagaimana kronologi, termasuk bagaimana situasi saat ini di Suriah sudah cukup kondusif. Tapi yang kita masih penasaran tentunya juga, bagaimana analisa Mas Agung melihat situasi Suriah ini ke depannya, apalagi Israel ini tampaknya sudah mulai menggencarkan ada serangan-serangan di sana. Oke, untuk poin Israel, kenapa kemudian dia cukup gencar untuk kemudian masuk ya? Pertama, di satu sisi Israel akan melihat bahwa jatuhnya Assad ini sebagai sebuah ruang yang menunjukkan bahwa pengaruh Iran, pengaruh Syiah di kawasan itu makin melemah, seperti itu. Assad ini kan kemudian cepat kemudian jatuh, itu lebih karena memang mungkin di satu titik kita akan melihat ada titik overconfidence-nya Bashar al-Assad ya, dengan dukungan dari Iran, dukungan dari Rusia Hizbullah, juga. dan juga Rusia. Tapi di titik yang bersamaan, Rusia, Hizbullah, dan Iran ini menghadapi perang yang sifatnya multifront, seperti itu. Dan mereka habis-habisan. Hizbullah menghadapi Israel di wilayah perbatasan, ya kan? Rusia pun menghadapi fokus terhadap Ukraine, gitu kan? Dan Iran pun juga menghadapi tekanan domestik juga yang begitu kuat seperti itu. Nah, Israel di satu titik dia akan melihat bahwa ada fenomena bahwa pengaruh Iran di kawasan, pengaruh Syiah di kawasan itu melemah. Dengan tandanya adalah jatuhnya Bashar al-Assad. Tapi di titik yang bersamaan kita akan melihat bahwa Israel pun melihat bahwa ke depan yang namanya Suriah ini ada uncertainty juga, gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah dia harus menciptakan semacam buffer zone. Makanya tadi kan disampaikan juga ada buffer zone kemudian dia buat. Dan yang kedua tadi Mas Fadlan juga sempat menyinggung kan, yang ditargetkan adalah target-target militer. Pangkalan militer. Artinya secara rasional dia mulai melihat bahwa serangan yang kemudian dilakukan adalah semua sifatnya preemptif. Ya kan? Ada semacam kita melihat di satu titik ada glorifikasi atas jatuhnya Assad, tapi di sisi yang lain ini ada dilema keamanan juga yang dihadapi oleh Israel. Sehingga dia harus menciptakan buffer zone, serangan preemptif harus dilakukan dengan menarget stockpile ada pangkalan militer, karena dia juga nggak tahu nih ke depan apakah kemudian keberadaan Hayat Tahrir al-Syam, Syrian National Army misalkan, itu akan memberikan keuntungan positif atau justru negatif buat Israel. Jadi secara logis tindakan itu kemudian dilakukan oleh Israel. Walaupun memang kita di atas kertas itu melihat bahwa itu adalah sikap barbarnya Israel ya, seperti itu. Oke, ini masih menjadi pertanyaan juga, apa sebenarnya motivasi yang dilakukan Israel, dan betulkah ada asumsi bahwa ini untuk menciptakan Greater Israel, untuk semakin memperluas kekuasaan dari Israel? Sesaat lagi bisa dijawab, usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.